Jadi Allah Ta'ala ciptakan otak manusia itu ada otak besar, ada otak kecil. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar waktu SD biologi atau IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi ada juga waktu SD-nya istilahnya bukan biologi, apa? Ilmu hayat. Siapa yang SD belajar ilmu hayat, Pak? Nah, ketahuan umurnya. Itu persis saya itu ya, ilmu hayat, ilmu kehidupan. Di antaranya akan belajar tentang tubuh manusia. Allahu Akbar ya. Ada apa di otak ini ya? Di otak ini ada, Allah ciptakan, disebutnya sel otak. Saya mohon izin Bapak Ibu kerelaannya untuk mempelajari kembali diri masing-masing. Karena pada saat kita tambah mengenal diri kita, kita akan tambah mengenal kuasanya Allah Sang Maha Pencipta ya. Jadi nggak apa-apa belajar otak ya Bu, walaupun sudah punya otak ya. Iya. Yang mana sel otak Bu Isa? Ini punten, saya sering ya dipanggil anak-anak dan banyak orang Bu Isa gitu ya. Nah, ini dia sel otak ya. Orang sebutnya neuron. Apa Bu? Neuron ya. Berapa jumlahnya? 100 miliar. Para ahli mengatakan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya ya. Atau satu teknologi yang tercanggih di zamannya ya. Artinya apa? Artinya generasi yang semakin baru lahir otaknya semakin canggih ya. Tadi sahabat-sahabat villa yang lahir tahun 70-an punya 100 miliar, sama seperti kita yang lahir 50, 60 punya 100 miliar. Tapi yang tahun 70-an lebih canggih, yang lahir 80-an lebih canggih lagi, yang 90-an lebih canggih lagi, 2000 lebih canggih lagi. Masya Allah. Apa maksudnya Bu Isa? Lebih canggihnya gini, sama-sama kita kayak komputer, tetapi semakin era baru semakin canggih. Patokannya apa canggih? Semakin banyak otaknya di generasi baru bisa menyimpan data-data, bisa banyak menyimpan informasi, bisa cepat menghubungkan data-data itu menjadi satu pemikiran seperti itu ya. Tapi yang tahun 50-an, 60-an, 70-an memang tidak secanggih yang milenial, Z dan Alpha, tetapi otak kami lebih tangguh. Tetap kita puji juga. Ya, apa tangguhnya Bu Aisyah? Tangguh. Biarpun kita digertak, biarpun kita dipukul, tetap jadi orang. Masya Allah. Hasil teknologi yang ada di dunia itu hasil karya otak manusia ya. Dulu semakin ya, saking tangguhnya teknologi, memang belum ada laptop seperti ini ya, adanya komputer yang besar, TV yang besar. TV itu kalau rusak dipetulinnya dipukul. Nah itu Bapak masih dapat Pak? TV kalau goyang-goyang dipukul Pak. Siapa masih dapat tuh Bu? Tuh, apa nggak tangguh itu? Iya, saya ingat waktu itu ya, Tuti Aditama baca Dunia Dalam Berita, goyang-goyang Pak. Ibu saya teriak dari dapur, pukul nak, pukul sampingnya nak, pukul. Ibu saya ini lahir di Makassar, jadi dia dari dapur teriak dia. Ya, sudah Bu dari samping, kalau nggak bisa dari atas, upak, betul. Artinya kita yang lahir tahun 50-an, 60-an, 70-an dipukul pun tetap tangguh, bisa jadi orang ya. Tapi sekarang, sahabat saya ada Bu Sandro ini. Tapi sekarang ya, mana boleh ada TV dipukul? Laptop ibu mau pukul? Berarti yang menghasilkan karya ini juga sudah tidak bisa dipukul ya, sudah nggak bisa lagi diberikan kekerasan. Era sekarang generasinya soft touch.
sentuhan lembut. Dulu kita kalau pencet channel itu di TV, gitu. Sekarang ya enggak ya? Allahu Akbar. Paham sampai sini ya? Iya. Terus bagaimana kerja otak ini? Rupanya otak ini terjadi sambung menyambung. Ya, seperti apa dia? Dia akan tersambung seperti ini tali temalinya. Nah, kalau terjadi sambungan itu, apa yang terjadi? Terjadi memori, terjadi ingatan. Masya Allah. Ini dia. Memang awalnya otak manusia belum tersambung. Nanti kita yang sambungkan. Atau nanti orang tuanya yang menyambungkan. Pada saat orang tuanya memberikan nasihat, memberikan contoh, dilihat lewat mata, didengar lewat telinga, ya, diucapkan lewat mulut, maka tersambung di otak ini. Ya. Jadi aslinya otak manusia belum tersambung. Jadi kalau ada orang bilang dasar otaknya nggak nyambung, itu betul. Jangan marah. Ya. Ibu otaknya nggak nyambung, apa? Jangan gitu. Ibu otaknya nggak nyambung, alhamdulillah itu potensi gitu. Karena aslinya nggak tersambung, Bapak, Ibu. Bahkan sambungan otak sampai umur 100 tahun pun setiap hari kita sambungkan, belum semuanya tersambung. 100 tahun. Ibu mau hidup 100 tahun? Nggak mau. Maunya berapa pasnya umurnya Ibu? Maunya berapa? 100 tahun nggak mau, Bu? Lah, gimana? 100 tahun aja belum semua tersambung. Dikatakan baru 70%. Bayangkan 100 tahun. Apalagi umur kita yang masih muda ini, baru berapa sambungannya? Ya. Dan uniknya, sambungan ini bisa berkali-kali kita sambungkan. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Rupanya otak ini perlu sambungan berulang supaya semakin ingat. Itulah makanya mengapa belajar harus diulang-ulang. Ada konsep namanya murojaah. Itu supaya sambungannya semakin tebal, semakin ingat. Ya. Saya hari ini memang baru pertama kali ke Masjid Indah ini, Darussalam. Makanya dari awal tuh saya begini, emang sengaja tuh lihat. Karena sewaktu saya lihat gini, otak saya tersambung nih, Bu, Pak. Gitu. Tapi baru 1 kali. Tadi juga perjalanan dari rumah, alhamdulillah ya Allah, ya. Saya dikawal, datang mobil polisi, tetangga pada begini, saya lihat daun pintu, daun hordennya. Ini dijemput sama polisi, kenapa? Jarang-jarang ada tetangga dijemput sama polisi, ya. Sampai satpam tuh bingung, bolak-balik naik sepeda ke rumah saya. Saya bilang saya dijemput untuk mau berbagi dan mau melihat kota indah ini, masjid indah ini. Jadi dari perjalanan saya sengaja lihat, tersambung. Tapi karena baru pertama kali, maka sambungannya baru 1 kali. Ya, makanya suatu ketika nanti insya Allah kalau diundang lagi, mungkin saya masih, ya, karena baru 1 kali sambungan, ada istilah lupa-lupa ingat, Pak. Jalan ke sini karena baru 1 kali. Tapi kalau nanti diundang, lebih 3 kali, hafal. Maksudnya apa nih? Minta diundang kali ya. Inilah dia, ya. Begitu juga pelajaran. Dari kecil kita belajar sholat, ya. SD belajar sholat lagi, SMP belajar sholat lagi, terus dengan guru yang berbeda-beda. Itu untuk mempertebal otak. Tetapi nggak cuma 1 jalur, banyak variasinya. Supaya apa? Supaya kita tambah faham, ya. Jadi awalnya kalau sambungannya baru pertama namanya tahu, berulang-ulang nanti insya Allah faham. Faham juga harus diulang-ulang lagi supaya apa? Sadar, gitu. Jadi kalau kita rajin taklim, terus kemudian ibu-ibu melihat ada teman ibu, ya, ibu merasa bahwa ini orang rajin taklim tapi nggak sadar-sadar, maka teruslah bertaklim supaya sadar. Gampang kan? Iya. Jadi ya bersyukurlah ada masjid indah, ya, yang bisa kita terus beribadah,
ya, beribadah khusus di sini, bermuamalah, dan juga bisa menjadi taman surga. Inilah majelis taklim insyaallah ya. Amin ya Rabbi. Allahu Akbar ya. Baik, sekarang dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Sistem syaraf, bukan saraf, syaraf. Ibu juga jangan tersinggung kalau ibu punya saraf, jangan tersinggung. Itu maksudnya ini nih. Sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik yang jalan. Kenapa? Karena apa yang dilihat nanti diterima bentuknya pesan, jalan di listrik sampai ke otak terekam. Apa yang didengar juga begitu. Apa yang diucapkan juga begitu, jalan lewat sistem saraf ini ya. Bu Isa, sekarang gimana untuk kita mendidik generasi baru ini agar selamat dunia akhirat? Ya.